Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra siyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kita berada di bulan penuh rahmat, bulan suci Ramadan. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan sebuah judul kultum yang sangat penting sekali, yaitu terkait bagaimana kita menjadi atau menuguhkan diri sebagai umatan wasatoh. Umatan wasata itu adalah satu ayat di dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Dan seperti demikian itulah kami menjadikan kamu umatan wasata atau umat yang pertengahan, umat yang moderat, litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu bisa berperan di tengah-tengah kehidupan manusia. Tentu kalau menciptakan atau membentuk umatan wasata atau umat yang moderat itu harus dimulai dari pribadi-pribadi yang moderat juga. Mudah-mudahan dengan keberkahan kita berada di bulan suci Ramadan akan terus memperbaiki kepribadian setiap kita, dan pribadi yang moderat itu akan melahirkan umat yang moderat. Para cendekiawan atau para ulama sudah menjelaskan bahwa untuk menjadi seorang yang moderat dalam konteks umat Islam, maka sesungguhnya kita harus memiliki beberapa pilar penting. Yang pertama itu adalah akidah. Jadi di dalam beragama atau berislam, orang yang memiliki akidah yang kuat itu akan bisa menjadi moderat dia. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah Islam pertama kali menciptakan umat itu adalah memiliki akidah yang kokoh atau keimanan yang kokoh. Karena dengan keimanan, maka seorang pribadi itu akan menyadari bahwa kehidupan itu adalah harus selalu seimbang. Keseimbangan itu kan bagian dari makna moderat itu atau wasato. Seimbang antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Orang tidak bisa seenaknya meskipun dia hidup di dunia, tapi setiap pertanggungjawaban perbuatannya itu harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kesadaran untuk mempertanggungjawabkan perbuatan atau amalnya di dunia ini nanti di kehidupan akhirat itu harus dibentuk dari orang-orang yang beriman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pendidikan atau proses melahirkan seorang yang berilmu pengetahuan. Tidak ada orang yang begitu lahir langsung menjadi pintar. Oleh sebab itu di dalam Islam menuntut ilmu atau belajar ilmu pengetahuan itu penting. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu pengetahuan atau belajarlah ilmu pengetahuan itu sejak dari kecil sampai akan wafat nanti. Jadi sepanjang masa kita menuntut ilmu pengetahuan. Orang yang berilmu pengetahuan atau berpendidikan, dia akan mampu menjaga keseimbangan. Dia mampu melihat mana yang baik, mana yang buruk. Dia akan mampu memahami banyak hal sehingga dia bisa menjadi orang yang moderat, orang yang adil, orang yang seimbang dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah dengan ekonomi, karena bagaimanapun juga kehidupan itu membutuhkan energi yang disebut dengan ekonomi itu. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan kadal fakru ayakuna kufran. Karena orang fakir orang yang tidak punya ekonomi yang kuat bisa menjadi kafir, karena orang
ada ketidakseimbangan di dalam kehidupan. Oleh sebab itu kita dituntut dengan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan akidah yang kokoh tadi, dengan ilmu pengetahuan, kita diajarkan untuk mencari penghidupan atau ekonomi. Dalam sebuah ayat Al-Qur'an Allah berfirman, setelah kita melaksanakan sholat, fa idza qudiyatis sholat fantashiru fil ard. Setelah kita beribadah melaksanakan sholat, bertebaranlah di muka bumi. Cari karunia Allah, cari rezeki maksudnya. Dengan memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu ilmu pengetahuan, keterampilan dan sebagainya. Potensi itu yang kita gunakan untuk supaya orang bisa memperoleh ekonomi. Yang keempat adalah kesehatan. Nah, ini juga penting, apalagi kita di bulan suci Ramadan ini. Ada satu hadis yang saya kira sudah sering kita dengar, sumu tasihu, berpuasalah supaya kamu sehat. Nah, puasa ini adalah tidak saja membentuk pribadi yang sehat secara jasmani, tapi juga tentu sehat secara rohani. Karena kesehatan yang sempurna itu adalah sehat jasmani dan rohani. Kalau sehat jasmani kita butuh dokter, butuh makan yang teratur, butuh obat dan sebagainya kalau kita sakit. Tetapi kalau sakit jasmani tentu kita butuh agama, butuh keimanan kepada Tuhan agar kita bisa menjadi sehat jasmani dan rohani. Nah, di dalam bulan suci Ramadan ini saya kira salah satu laboratorium untuk menciptakan kita menjadi pribadi-pribadi yang sehat. Nah, kalau kita memiliki kesehatan jasmani maupun rohani, insya Allah cara berpikir, bersikap dan bertindak kita pun akan moderat. Ya, selanjutnya atau yang kelima atau yang terakhir adalah peran sosial kemasyarakatan. Dan ini yang terpenting kalau kita berbicara tentang bagaimana menciptakan atau membentuk atau meneguhkan apa yang disebut dengan ummatan wasata itu. Dengan peran sosial kemasyarakatan, maka kita akan bisa berperan. Itu kan di dalam ayat tadi disebutkan litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu berperan di tengah-tengah masyarakat. Peran itu adalah salah satunya peran sosial kemasyarakatan. Kenapa? Karena di tengah-tengah masyarakat ada tantangan yang kita hadapi. Yang pertama adalah terkait dengan sikap keberagaman yang ekstrim yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, ini harus diperbaiki dengan cara memperbaiki cara berpikir kita, cara bersikap dan melakukan tindakan agar tindakan kita tidak ekstrim tapi selalu moderat dan tidak mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan. Karena agama sendiri memberikan penghargaan yang tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua adalah sikap keberagamaan yang mengabaikan masalah-masalah hukum. Padahal dalam Islam itu kan kita harus seimbang. Meskipun kita boleh beragama dengan baik, tapi kita harus taat kepada hukum. Dan yang ketiga, peran kemasyarakatan itu adalah terkait dengan bagaimana keberagamaan kita, atau kita menjadi orang yang beragama, yang beriman, yang teguh akidahnya, tapi juga kita mencintai bangsa, mencintai negara kita. Jadi keberagamaan kita tidak mengabaikan aspek-aspek kecintaan kita kepada bangsa dan negara. Nah, ini memerlukan semangat yang seimbang, semangat yang moderat. Kalau prinsip-prinsip atau pilar-pilar tersebut dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang moderat. Nah, dari pribadi-pribadi yang moderat itulah diharapkan akan lahir sebuah umat atau komunitas yang moderat. Mudah-mudahan kita semua dengan spirit bulan Ramadan yang kita sedang jalankan ini dapat memberi semangat bagi kita untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan akan semakin baik, tapi juga terus meningkatkan kecintaan kita kepada bangsa dan negara Republik Indonesia sebagai sebuah tempat yang menjadi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahul musta'an, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.